Halo, selamat siang. Kenalin, aku Zaida Madian Makbar dengan NIM 2605012314141 dari Oceanography C. Jadi di siang hari ini aku bakal membuat video untuk modul 3 yang part 2, yang dimana di ini modul 2 nih. Oh, modul 2 yang modul 2 modul 3 ya? Modul 2 part 2. Jadi di sini mengerjakan modul 2 part 2 yaitu yang solitary, gelombang solitary. Jadi aku punya PJ Kak Dery. Halo Kak Dery, terima kasih udah ngebantu banyak banget buat aku. Oke, selanjutnya kita bakal buka keperluan praktikan terlebih dahulu. Jadi di sini tuh di modul 2 ini kita memerlukan Excel-nya, Excel solitary, lalu memerlukan si grafik ini. Dan si grafik ini tuh harus di print ya guys. Jadi, kita lanjut lagi. Pertama-tama kita bakal buka Excel terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan si solitary yang kosongan. Jadi di sini uh, buat pertama-tama adalah kita ngasih nama NIM dulu guys. Ntar ini kita zoom dulu nama NIM. Ini nama NIM ya, jangan lupa. Kita pakai NIM yang ini 131. 131 guys. Ntar ini gara-gara karena cuman desimalnya dua doang ya tempatku ya. Jadi gini. Nah, habis itu kita bakal lanjut lagi buat masukin data yang aslinya dulu. Data aslinya adalah dengan cara nama plus name sama dengan data ini plus dengan M5 atau si name. Nah, si M5 itu dikunci aja guys. Jadi di sini kita bakal drag ke bawah. Ntar pas drag ke bawah, otomatis dia bakal langsung masuk. Nah, kenapa sih G itu kita nggak bakal tambahin name karena G itu kan gravitasi ya. Jadi kita nggak usah tambah name. Nah, benar-benar polosan aja. Setelah itu lanjut lagi kita ke perhitungan C. Perhitungan C adalah perhitungan dari percepatan apa kecepatan? Percepatan. Percepatan arus. Jadi rumusnya sendiri adalah sama dengan SQRT buka kurung C7 dikalikan buka kurung sekali C5 ditambah dengan C6 tutup kurung 2 kali. Enter. Oke. Setelah itu kita bakal mengerjakan elevasi gelombang. Nah, di sini kita rumusnya lumayan panjang. Langsung aja. Sama dengan C5. Nah, C5 itu kan nilai H ya. Nah, nilai H ini bakal kita kunci guys. FNF 4. Setelah itu dikalikan dengan buka kurung 2 kali 1 per cos H. Habis itu dibuka kurung SQRT. Habis itu lanjut lagi kita buka kurung 2 kali 3 dikalikan dengan C5 lagi, di CH lagi. Nah, ini jangan lupa dikunci lagi guys. Ntar kalian bakal tahu fungsinya kenapa dikunci. Jadi kenapa dikunci adalah biar kita kalau ngedrak ke samping kanan kiri, dia nggak berubah-berubah guys nilainya. Tutup kurung, tutup kurung, per kalikan 4. Ini udah buka kurung lagi ya, 4 dikalikan dengan buka kurung lagi C6. C6 itu nilai D. Nah, C6 ini dikunci juga guys, FNF 4. Setelah itu dipangkatkan dengan 3. Nah, setelah dipangkatkan dengan 3, kita tutup kurung 3 kali. Kita kalikan dengan buka kurung sekali lagi B13. Kunci FNF 4. Setelah itu minus buka kurung sekali C10. Tutup kunci lagi jangan lupa. Setelah itu dikalikan dengan buka kurung sekali A14. Jangan lupa dikunci FNF 4. Setelah itu tutup kurung 5 kali. Habis itu dipangkatkan dengan 2. Dan habis itu tutup kurung sekali. Nah, ini kita enter. Oke, di sini kita dapat nilainya. Udah dapat nilainya. Setelah itu kita bisa drag guys. Bisa drag ke kanan dulu. Ke drag ke kanan. Nah, langsung kan. Habis itu kita drag ke bawah. Tada. Bentar, harusnya nilainya berubah guys. Ini nggak gini. Nah, seperti ini ada kesalahan dari aku cara ngetiknya. Kita koreksi dulu. Ya, kalikan ke SQRT dikalikan. Iya, C5.
iya 4 C, iya benar. Iya, dikalikan dengan B13, betul. Minus C10, betul. Dikalikan dengan A14, betul. Pangkatkan 2. Sudah benar guys ini. Kenapa dia nilainya sama semua? Aduh, ntar guys. Ini harusnya kalau di drag ke samping, dia bisa berubah guys. Oh, ini salah guys. Nah, ini ada yang salah. Jadi buat si ininya, ntar kita bakal ini dulu, back dulu. Nah, buat di sini beberapa ada yang salah. Apa yang salah? Ini B13 itu dikuncinya bagian 13-nya aja guys. B-nya nggak usah. Bisa pakai shift 4. Setelah itu buat A15, A14 tuh yang dikunci cuma 14-nya doang, 5 A-nya doang. Jadi yang 14-nya nggak usah dikunci. Oke. Saya kesalahan, maaf. Terus kita enter aja. Nah, kita drag ke samping. Kanan. Dah, habis itu kita ke bawah. Nah, ini hasilnya. Udah jadi buat si elevasi gelombangnya. Setelah itu, kita lanjut lagi ke jarak dasar ke permukaan air atau YS. Nah, YS ini rumusnya gampang guys. Kebetulan. Oke, sama dengan C6. C6 itu nilai D. Kita jangan lupa FNF4 ditambah dengan B14. B14 adalah nilai dari si ya, elevasi gelombangnya. Disesuaikan dengan kolomnya ya guys. Kita enter aja. Kita kunci biar kalau kita drag kanan kiri tadi nggak berubah nilainya. Kita drag kanan, setelah itu drag ke bawah. Nah, udah. Setelah itu kita bakal lanjut lagi mencari H per D-nya. Nah, H per D kita udah dapat nih, kita pakai yang hasil NIM sama dengan H per D guys. Nah, udah kita enter aja. Oke, buat di sini H per D-nya 0,76. Jadi di kertas ini, tunjukin dulu. Nah, kertas ini di bagian ini kita kan dapat 0,76, berarti batas bawahnya adalah 0,7, batas atasnya adalah 0,8. Masukin dulu guys. Di sini 0,7, batas bawahnya, atasnya adalah 0,8, 0,8. Nah, udah. Di sini kita cari panjangnya. Nah, untuk panjangnya 0,7 karena dia titik pertama, berarti dia 0 panjangnya. Setelah itu untuk titik ke atas, berarti kita harus ukur dulu. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini ke sini ya. Kemarin aku dapat 2 guys. Hitungannya 2. Kita 2 aja. Setelah itu untuk hitungan 0,76-nya berarti dari titik 0,7 ke 0,8. Di sini aku dapat panjangnya itu adalah 1,2 guys. 1,2 sekian pokoknya. 222 nggak salah. Nah, di sini tuh pakai interpolasi. Rumus interpolasinya adalah sama dengan E31 ditambah ditambah dengan buka kurung 2 kali D32. Setelah itu minus D31 tutup kurung sekali per buka kurung sekali D33 minus D31 tutup kurung 2 kali dikalikan buka kurung sekali terus E33 kurang E31 tutup kurung. Nah, hasilnya 1,2 sekian. Oke. Nah, udah ini kita bisa hilangin gitu aja. Habis itu di sini kita buat panjangnya kita ukur lagi guys. Ini tuh bakal kita tarik ke atas. Jadi ini kan kita nyari panjang yang menuju ke N. Mana nih? Kelihatan nggak? Nah, ke N sini. Nah, berarti kita tarik dari bawah sini, garis bawah ini yang menuju ke garis N. Mana garis N? Nah, berarti menuju ke sini. Nah, ke sini aku dapat panjangnya itu adalah 1, bentar. 1,2 guys. 1,9 1,2 1,9
aku dapat nilai tengahnya itu 1,2. Nah, di sini berarti range-nya adalah eh yang ini, pinggir ini 0,9 ke 1 ini. Buat batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 1,9 karena ini aku ngitungnya 1,9 guys. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, buat n-nya nilai ke n ini, nilai ke n ini tuh pas aku ukur ini ke sini, gimana nunjuknya? Ini ke sini, pokoknya ini ke sini, nilai ke n tuh itu batas bawahnya adalah 0,9 dan batas atasnya adalah 0, salah, batas bawahnya adalah 0,6 dan ini adalah 0,7. Nah, di sini kita pakai rumus interpolasi juga sama. Copy aja rumus ya. Nah, ini hasil interpolasinya. Oke. Dan untuk yang M, nah, jadi kita udah tarik garis guys, tarik garis. Nah, di M itu kita ukur nih sini ke sini ya, ini ke sini ya. Nah, kita dapat buat panjang itu 1,2. Sama kayak panjangnya sini 1,2 sekian. Setelah itu batas bawahnya ada 0 dan batas atasnya ada 1,9. Nah, di sini M itu kan berarti udah di range 0,9 sama 1. Nah, di ini tuh batas bawahnya adalah 0,9 dan batas atasnya adalah 1 guys. Kita bakal nyari interpolasinya. Interpolasinya juga masih sama. Rumusnya kita copy aja langsung. Kita paste. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu, kita bakal mencari ke oh enggak, kita masukin dulu guys. Ini nilai M dan N-nya. Ini sama dengan aja langsung guys, sama dengan nilai N nih masukin dan sama dengan nilai M ini masukin. Setelah itu udah kita lanjut ke kecepatan horizontal. Di kecepatan horizontal ini ada rumus nih guys. Pakai rumus yang ini sama dengan 1/3. Terus dikali YS ya. YS-nya berapa tadi guys? E27. Tadi YS-nya adalah E27 guys. E27. Oh iya, jadi begini. Kita kan dapat pembagian NIM ya. Pembagian NIM-nya adalah yang di sini sesuai dengan NIM. Jadi NIM aku tuh 1 belakangnya. Berarti kita pakai YS-nya X sama dengan min 2 sama T-nya itu sama dengan 4. Berarti kalau kita ukur dari elevasi gelombang dan dasar ke permukaan, kalau YS aku 2, YS aku min 2 berarti YS aku min 2 nih di sini. Ini adalah YS min 2 dan T-nya adalah ini. T-nya itu yang horizontal, YS ada yang vertikal. Nah, yang vertikal aku dapat min 2 dan YS 4. Berarti di sini kita tandain aja, kita kuningin aja. Kuning dan yang ini juga kita kuningin sama. Nah, penghitungannya adalah yang ini sepertiga dikalikan dengan E27. Bener nggak? Nah, E27 itu adalah jarak dasar ke permukaan CS nih. Sesuai dengan NIM. Enter aja. Nah, di sini bawahnya sama dengan 2/3 dikalikan dengan CS lagi. Di sini. Dah. Oke, kita enter lagi. Setelah itu di sini D plus ini XT ini sama dengan C6 atau nilai si D itu plus E18. E18 adalah nilai dari si elevasi gelombang. Jadi plus elevasi ya guys. Nah, udah segini. Setelah itu kita bakal lanjut lagi. Rumus ini sedikit panjang. Ya bukan sedikit, memang panjang. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi sebentar. Ada sedikit kendala. Ngelek sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita bakal pakai rumus yang lumayan panjang. Sama dengan, langsung aja, sama dengan C10
C10. Jangan lupa C10 kita kunci FNF4. Habis itu dikalikan dengan B32. B32 itu jangan lupa kita kunci juga guys. Ini FNF4. Nah, setelah itu kita kalikan buka kurung satu kali. 1 plus cos buka kurung radians. Terus buka kurung B33. FNF4 juga. FNF4. Setelah itu dikalikan dengan B37. Nah, B37 ini yang kita kunci adalah yang depan aja, yang B-nya aja. Nah, untuk 37 nggak usah. Kita pakai shift sama 4. Nah, di sini kita lanjut lagi buat B37 per C6. Nah, habis C6 kita kunci FNF4, kita tutup kurung. 2 kali, kita kalikan dengan cos H. Cos H, buka kurung, B33, kita kunci lagi. Setelah itu kita kalikan dengan C36. Nah, C36 ini bagian 36-nya aja kita kunci. Jadi pakai shift sama 4. Setelah itu per C6 kita kunci juga. Habis itu tutup kurung 2 kali. Setelah itu per buka kurung 2 kali cos buka kurung radians. Habis itu buka kurung B33 FNF4. Habis itu dikalikan dengan B37. B37 itu yang B-nya aja guys, yang dikunci ya. B-nya aja berarti shift sama 4. Habis itu per C6 kita kunci juga FNF4. Habis itu kita tutup kurung 3 kali. Setelah itu kita plus buka kurung sekali cos H buka kurung B33. Nah, B33 ini kita kunci dua-duanya. Setelah itu kita kalikan dengan C36. Nah, untuk C36 sendiri yang bagian 36-nya aja kita kunci. Berarti pakai shift 4. Setelah itu dari shift 4 per C6. C6 itu kita kunci juga, jangan lupa. Setelah itu kita tutup kurung 3 kali. Kita pangkatkan dengan 2. Kita enter aja. Nah, untuk hasilnya sudah ketemu. Kita tinggal drag aja guys ke kanan karena udah kita kunci kan. Tinggal kita drag ke kanan. Nah, ini bakal berubah sesuai dengan kolomnya. Setelah itu kita drag ke bawah. Udah jadi. Ini adalah hasil untuk kecepatan horizontalnya. Untuk kecepatan vertikalnya sendiri ini masih sama, pakai yang sama dengan. Nah, ini rumusnya kita copy aja di sini deh. Nah, ini di sini. Copy link aja. Kita paste link aja. Jangan lupa kita paste link. Terus paste link ya. Habis itu lanjut lagi. Di sini rumusnya sedikit lebih berbeda karena di sini kita nggak pakai cos, kita di sini pakai sin. Nah, di sin ini panjang juga guys rumusnya guys. Sama dengan jangan di sini. Di atasnya sama dengan C10 dikunci FNF4 dikalikan B32 dikunci FNF4 buka kurung sin buka kurung radians buka kurung B33 FNF4 dikunci juga B33-nya. Habis itu dikalikan dengan B45. B45 ini yang B-nya aja kita kunci pakai shift 4. Setelah itu per C6 itu F4 dua-duanya dikunci dua-duanya itu tutup kurung 2 kali dikalikan sin H itu buka kurung B33 itu FNF4 juga sama dikunci dua-duanya. Setelah itu dikalikan dengan C44. C44 ini 44-nya aja yang dikunci guys. Oke, pakai shift 4. Setelah itu kita lanjut lagi per C6. C6 itu dikunci dua-duanya FNF4 tutup 2 kali kita per buka kurung 2 kali cos buka kurung radians
terus buka kurung, B33, kita FNF 4 juga, jangan lupa. Kita kalikan dengan B45, B45. Nah, B45 ini yang B-nya aja guys, yang dikunci. Pakai shift 4. Setelah itu, B45 per C6. C6-nya kita kunci dua-duanya, jangan lupa. Setelah itu kita tutup kurung 2 kali, plus cos H, buka kurung, B33. Ini FNF 4 juga, jangan lupa dikunci. Kita kalikan dengan C44. C, shift 4, 44. Nah, udah. Habis itu per C6. Kita tutup kunci juga, kita kunci juga, jangan lupa. Tutup kurung 3 kali, habis itu kita pangkatkan dengan 2. Oke. Ini ada yang salah guys, berarti guys. Nah, ini kita koreksi dulu. Harusnya bisa sini nggak ada yang salah guys. Ini udah bener. Oh, ini belum kita kunci guys. Nih ketahuan FNF 4. Habis itu ini kita kunci dulu. Kita kali dulu dengan sin radian sebagai 3. Nah, harusnya gini. Oke. Boleh jadi. Ada sedikit typo, kita ke kanan dulu drag. Nah, kalau drag ke kanan semua memang 0 semua guys yang atas. Kita drag ke bawah, ini bakal ada hasilnya ntar. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita bakal nyari kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum sendiri ini ya sama, kita copy aja. Copy. Jangan lupa di sini kita paste link. Nah, paste link. Nah, di sini kita pakai rumus. Ini juga panjang guys rumusnya. Tapi nggak sepanjang yang tadi. Tapi lumayan, panjang juga. Kita mulai aja buat rumus selanjutnya. Sama dengan buka kurung buka kurung C10. Kita kunci FNF 4 dikalikan dengan B32. Kita FNF 4 lagi. Setelah itu tutup kurung per buka kurung 1 plus cos buka kurung radians. Setelah itu buka kurung B33. Kunci lagi, jangan lupa dikalikan B52. B52 ini yang B-nya aja ya guys, yang dikunci, B-nya dikunci pakai shift 4. Setelah dari shift 4, B52 tutup kurung per C6 FNF 4 terus tutup kurung 2 kali. Enter. Udah. Buat yang kecepatan gelombang juga udah. Tinggal kita drag ke kanan, kita drag ke bawah. Nah, ini beda-beda ya guys, udah sobat sih. Hasilnya memang yang atas ini memang selalu sama guys. Tapi buat yang bawah-bawahnya beda. Setelah itu kita ke volume transport. Volume transport sendiri sama dengan buka kurung 2 kali 16 per 3 buka kurung tutup kurung dikalikan C6 dipangkatkan 3. Setelah itu dikalikan C5 tutup kurung pangkat 0,5. Dah, hasilnya segini buat volume transport. Buat energinya ini rumusnya juga ada panjang, sedikit lebih panjang. Bentar. Sama dengan buka kurung 8 per 3. 8 per buka kurung sekali 3 dikalikan SQRT. Terus buka kurung sekali 3 tutup kurung 2 kali dikalikan 1025 1025 dikalikan C7. Habis itu dikalikan buka kurung sekali C5 dipangkatkan 1,5 tutup kurung dikalikan buka kurung sekali C6 pangkat 1,5 tutup kurung 2 kali dikalikan 10 pangkat min 3. Dah, ini buat hasil energinya. Tadi pakai rumus energi. Setelah itu kita bakal lanjut lagi buat bikin kurva. Nah, di sini bikin kurva sendiri itu gampang guys. Bikin kurvanya dengan cara pertama, kalian buka insert. Buka insert, kita pilih yang ini, scatter with smooth line.
Nah, di sini taruh aja guys di bagian yang memang kosong. Nah, di sini aja kita langsung select data. Setelah select data sendiri, eh, select data, terus ini kita remove aja. Nah, buat select data sendiri, hmm, oke, kita bakal lihat itu dulu ya. Contoh sampel punya aku. Jadi di sini aku udah bikin buat yang grafiknya. Coba kita buka. Nah, di sini kita loading dulu. Bentar, kita sedikit loading dulu. Aduh, ini loading banget guys. Nah, udah kita masukin aja pertama. Nah, pertama-tama kita bakal bikinnya elevasi gelombang. Buat series name kita bikin sama dengan eh X, coba X sama dengan min 5. X sama dengan min 5. Nah, buat series X values-nya kita bakal masukin yang ini. Terus bakal buat Y-nya kita bakal masukin yang ini. Nah, ini bakal jadi seperti ini guys. Grafiknya setelah itu kita bakal masukin lagi X sama dengan min 4. Nah, X sama dengan min 4 ini kita masukin juga ininya di sini dan ininya masukin ini. Oke, setelah itu add lagi masukin lagi X sama dengan min 3. Habis itu series X values-nya kita masukin lagi ini. Setelah itu kita gini lagi, masukin lagi. Dah. Habis itu lanjut lagi pakai X sama dengan min 2. Nah, udah di sini kita masukin seriesnya. Kita masukin ini. Nah, habis itu kita oke aja. Setelah itu X sama dengan min 1. Nah, di X sama dengan min 1 itu X values-nya jangan lupa ditambahin lagi. Ini kita hapus. Nah, di sini oke. Setelah itu tambahin X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini sama juga X values-nya tambahin aja. Y values-nya tambahin. Ntar ini edit dulu guys, ini ada kelebihan. Dah. Ini X kita tambahin dulu. Aduh. X sama dengan min 2. Dah. Kita add lagi jangan lupa guys. X sama dengan 1. Di sini X values-nya adalah ini dan Y values-nya adalah ini. Setelah itu kita tambahin lagi X sama dengan 2. Ini ya, ini. Terus ininya ini ya sini. Setelah itu X sama dengan 3. X values-nya pakai yang ini. Y values-nya pakai taruh Y values pakai ini. Kita add aja. Nah, setelah itu X values-nya sama X sama dengan 4. Setelah itu di sini X values-nya sama dengan ini dan Y values-nya sama dengan 4. Nah, habis itu kita masukin lagi X sama dengan 5. Ini yang terakhir guys. Setelah itu buat datanya X sama dengan ini X sama dengan ini, terus ininya sama dengan 5. Udah, ini untuk keseluruhan yang harus dibikin ke dalam kurva atau grafik. Nah, udah. Di sini kita bakal namain si grafiknya. Ini apa guys? Ini buat, jadi aku udah pernah bikin si grafiknya. Nah, ini grafiknya punya aku.
samakan, kita komparasi datanya. Nah, udah. Lanjut lagi, di sini kita bakal tambahin lagi pakai access title sama chart title. Jangan lupa legendnya kita taruh di kanan aja guys. Taruh di kanan. Setelah itu, aduh, hilang dulu. Nah, chart title-nya itu silang dulu guys, kita belum save aja. Nah, chart title-nya itu adalah grafik. Kita grafik elevasi versus T. Nah, T-nya sama dengan ini. Masukin data 1. Nah, udah deh. Di sini udah. Buat access title yang pinggir kiri ini adalah access title-nya elevasi. Elevasi. Dan yang bawah adalah access title-nya itu T. Jangan lupa guys, ini T. Nah, T. Dah. Ini untuk grafik yang pertama. Grafik yang elevasi gelombang. Data versus T. Nah, kita bakal bikin lagi. Selanjutnya, kita bikin lagi pakai insert sama ini dan ini lagi. Nah, di sini kita bakal pakai add lagi, tapi di sini kita bakal pakai nilai yang x. Alhamdulillah. Dan dari mana nilai x itu? Series name-nya x sama dengan 0. Nah, values-nya adalah ini. Values-nya iya ini. Terus series y-nya adalah ini. Satu deret. Nah, kita oke aja. Di sini x sama dengan 1. Nah, oke, di sini x values-nya sama dengan dia pakai yang ini. Iya, kalau nggak salah pakai yang ini deh, ya. Terus begini. Bentar, bener nggak ya? Aku lupa guys. Ntar aku izin buka ya, izin buka dulu. Izin buka yang solitary. Aku izin buka buat grafiknya, aku jadi rada-rada lupa. Buat XY-nya. Dulu. Nah, di sini tuh buat data yang elevasi data di sini. Saya edit. Oh, data ini data yang atas dan ini ada data yang bawah. Oh, ya. Oke, aku ingat. Oke, di sini ulang dulu. Kita set data, hapus dulu ini semuanya. Data-data bekas nggak jelas. Masukin dulu. Size name-nya sama x sama dengan salah. T sama dengan 0. T sama dengan 0. Nah, T sama dengan 0. Size x values-nya adalah ini. Kanan. Terus ini kita hapus, kita kasih ini. Dah. Bentar, kayaknya ini ada yang salah deh. Oh, enggak benar. Nah, kita lihat lagi. T sama dengan 1. T sama dengan 1 ini buat x values-nya masih sama. Begini saya. Cuman kita satu deret yang satunya diaktifin. Nah, 14 sama 14. Nah, begini. Setelah itu lanjut lagi. T sama dengan 2. T sama dengan 2, x values-nya tetap ini. Ininya baru salah dari sini. Iya. Oke, di sini kita add lagi. Nah, di series name itu T sama dengan T sama dengan 3. Nah, T sama dengan 3 ini X values-nya masih sama. Y values-nya klik lagi. Iya. Add lagi. Series name-nya T sama dengan 4. X values-nya adalah ini. Type dulu. Terus sama dengan T sama dengan 5. Nah, di sini X values juga masih sama. Di sini
dan ini ke sini. Iya. Oke, dah. Jadi di sini udah selesai buat si grafik elevasi gelombang yang versus X ya. Kita tambahin dulu axis title sama chartnya. Legendnya kita taruh di sebelah kanan. Axis title-nya kita ganti ke grafik elevasi. Grafik elevasi versus X. Data 1. Udah ya. Versus X data 1. Nah, di versus X ini udah. Kita di sini juga sama. Ini gantinya elevasi. Elevasi. Setelah itu yang bawah kita ganti dengan X. Axis title yang bawah kita ganti dengan X. Udah. Itu kita lanjut lagi. Kita bakal bikin kecepatan horizontal. Soalnya gimana? Tuh. GS per T. Oh iya, ini grafik GS per T guys nih. Jadi buat grafiknya udah jadi sedikit di sini. Nah, buat ini kita select data sama ini kayak begini. Kita munculin dulu datanya. Aduh. Aduh, tidak. Nah, kita edit dulu. Nah, di edit ini S terus ininya sini benar. Ininya masih tetap pakai sini. Oke, udah benar. Ini aku baru nyampe bikin min 1. Kita add lagi. YS sama dengan 0. X value-nya tetap sama pakai ini. Nah, di sini kita pakai yang 0. Setelah itu udah ketik lagi YS sama dengan 1. Ini 1 aja 1. Terus ini X values-nya ini. Y values-nya adalah ini. Setelah itu kita add lagi 2. X values-nya ini. Y values-nya ini. Setelah itu 3. X values-nya itu yang ini. Y values-nya yang ini. Setelah itu lanjut lagi 4. X values-nya adalah yang ini. Y values-nya yang ini. Setelah itu lanjut lagi 5. X values-nya adalah yang pinggir lagi sama. Terus yang Y values-nya adalah ini. Nah, udah. Ini udah semua buat data yang YS. Jadi nama grafiknya adalah grafik YS versus T data 1. Nama. Oh iya, di sini aku lupa ngasih nama nih kelasku. Sini kasih nama, jangan lupa namaku Zadam. Zadam aja sekarang ya. Ntar buat laporan aku lengkapin 131. Di sini OCC dulu sementara. Ini untuk semua data bakal dinamain begitu ya. Nah, ini buat ini namanya grafik YS sama versus T. Nah, di sini kenapa beda? Karena memang di sini tuh kan ini elevasi ya, guys. Tinggi ya. Nah, di sini dia grafiknya berada di dasar. Kalau ini grafiknya berada di tengah-tengah. Tuh. Aduh nge-lag. Oke. Kita lanjut lagi sama. Kita bakal bikin grafik yang sama dengan X ya. Di sini select data dulu. Kita add data dulu, series name-nya sama dengan YS sama dengan minima YS bukan ya? Apa ya X ya? X sama dengan minima, guys. Maaf, sama dengan minima. Nah, di sini buat X values-nya sama kayak yang pertama. Ini yang sini dulu kita blok. Udah. Kita sini Y values ya. Mengikuti ini. Oh, 0 dulu guys. Salah 0 dulu. 0. Nah. Kayak apa? Oh, ini X nih, X 0. Nah, ini bakal kita lanjut. Di sini sama dengan 1. Yang dimana X values-nya adalah ini tetap. Kita ini dulu hapus itu 1, pakai yang 1. Udah. Setelah itu kita add lagi pakai 2. Nah, 2 ini X values-nya sama masih pakai yang ini. Terus data Y-nya sama dengan ini.
tambahin aja. Nah, oke, setelah itu lanjut lagi series name-nya itu masih pakai 3 aja, kita nggak usah pakai itu. X-nya pakai ini. Setelah itu Y value udah pakai ini. Udah, habis itu lanjut lagi series name-nya kita pakai 4. Pakai 5 berarti 5. 4 yang 4 bener 4. Y value pakai ini. Nah, add lagi kasih 5. Nah, di 5 ini value juga masih sama. Nah, di sini udah nih. Cara ini hasil grafiknya guys. Memang grafiknya kelihatan bertumpukan seperti itu, teman ini nggak bertumpukan seperti itu guys. Dia memang hasilnya mepet dan hasilnya mirip, mirip-mirip lah. Coba kita select data, kita cek salah satu, benar, benar. Nah untuk yang kedua kita cek dulu. Oh ini nggak gini guys, ini nggak gini, ini harusnya begini aja guys. Nah ininya benar. Setelah itu untuk yang dua ini salah juga, nggak nyampe 23, cuma sampai 22 doang. Udah ininya benar di sini. Setelah itu ini juga enggak, ini udah benar, ini udah benar. 4. Oh ini salah nih guys. Sini aja set. Oke. Udah benar. Selanjutnya adalah kita ke yang 5 ini udah benar set. Nah, udah ya, untuk grafiknya baru ada 4, harusnya ada 10. OTW sabar. Wih, ngelek. Oh iya, di sini kita belum kita namain dulu. Di sini grafik. Sebentar kak, ini ngelek. Nah, chart title-nya sama, kita bakal ganti dengan grafik YS versus X. YS versus X, ya benar guys. Grafik YS versus X. Terus di sini access title-nya bakal kita ganti jadi, itu aku lupa ini apa ya. Ini kalau nggak salah access title yang bawah itu adalah X. Dan ini tetap evaluasi ya. Oh ini tetap YS guys. YS dan itu adalah X yang bawah. Nah, oh iya ini jangan lupa dikasih namanya lengkap. Data 1 spasi zadam underscore 0131 underscore OCC. Ini untuk sementara pakai ini dulu biar cepat. Setelah itu ini juga sama. Ini mau utamain dulu. Zadam underscore 131 underscore OCC. Nah, udah di sini nama name kelas ini juga. Aduh, ngelag banget guys. Nah, OCC. Nah, di sini juga name-nya 0131. Namanya juga Zadam, jangan lupa Zadam. Setelah itu kita di sini tambahin lagi, insert lagi. Kita bakal bikin semua grafik yang ada. Select data, kita add series name-nya. Buat series name ini kita pakai apa namanya tadi itu? YX. Ini juga sama Y, sama X juga. Ini pertama kita pakai yang, oh iya, tadi belum dikasih itu guys, belum dikasih. Aduh, belum dikasih ini guys. Legendnya di kanan aja, di kanan. Ini guys, nanti saya kasih legend. Ya, kasih legend. Ini U ya, kalau nggak salah ini U deh. Select data dulu. U sama dengan min 5.
X values-nya adalah, aduh, ntar aku harus lihat ini dulu guys, tutorial grafik. Soalnya yang aku lupa tutorialnya. Yang kedua, di grafik elok dari min 5 sampai 5. Nanti grafiknya bakal kayak gelombang dan elevasi gelombang. Sorry, ini harusnya aku tambahin gelombang. Harusnya di sini teman-teman. Di nama tutorial T-nya. grafik dulu. Nah, misalkan T sama dengan 0. Berarti sama kayak yang tadi si elevasi gelombang, X value-nya itu bakal konstan di kolom isi aja seperti itu. Itu sama kayak yang tadi elevasi gelombang. Kalau jarak dasar ke permukaan versus T itu seperti ini. Yang yang X kayak gimana Kak? Sama. X itu bakal dilihat dari angka bentuknya Bentar. gitu. Buat jarak dasar permukaan air versus T kurang lebih kayak gini ya bentuknya. Terus kita bakal lanjut ke kecepatan horizontal. Nah, kecepatan horizontal aku langsung liatin aja ya. Nah, grafik kecepatan horizontal bakal kelihatan kayak gini. Di sini versusnya bukan T sama Y sama X lagi ya, tapi lebih ke X dan Y. Ini aku ada. Tadi bikinnya kecil banget, jadinya nggak XT Y XT. Nah, kita mulai dari kecepatan horizontal versus X dulu ya. Nah, versus X itu bakal kelihatan kayak gini. Misalkan, Ini nih, misalkan ini. Atau ini deh. Itu Y-nya ada di ini. Ya, aku lihat ya. X series name-nya X sama dengan min 5. X value-nya bakal diisi dari ini, si Y-nya ini. Oke. Sedangkan data dari berubah sama dengan ini itu teman-teman sama horizontalnya plus namanya itu Y sama dengan 0. Axis title-nya, series name-nya itu Y sama dengan 0. Lalu X value-nya itu di drag dari min 5 sampai 5. Lalu ada di X kan tadi ini. Itu Y misalkan Y 5 sampai 5 ini konstan. Jadi Y misalkan Y 6 45 kalau tadi ini. Itu X value-nya tetap min 5 sampai dari series name-nya. Series adalah Y value-nya. Y value-nya mengikuti dengan Oke, aku paham. Kita lanjut lagi bikin grafik. Nah, di sini bukan U, ini kita bakal namain pakai X. Karena ini X dan Y. Nah, X minima ini pertama X values-nya adalah ini. X values-nya. Lalu untuk Y values-nya adalah nilai ini dulu, guys. Nilai ini. Oh, enggak, salah nilai ini. Nah, lanjut lagi. Ini sama dengan X sama dengan min 4. Nah, oke, kita lanjut lagi buat X values-nya. Kita pakai yang ini. Lalu untuk Y values-nya kita pakai yang ini. Oke. Kita tata lagi. X sama dengan min 3. X values-nya kita pakai yang ini. Y values-nya kita pakai yang min 3. Kita lihat lagi. Nah, X sama dengan min 2. Di X-nya ini kita pakai yang ini. Setelah itu Y-nya pakai yang ini. Oke, lanjut lagi. Kita ke X sama dengan min 1. Nah, X sama min 1 ini X values-nya pakai yang ini sama. Habis itu series values-nya ini. Iya, habis itu plus lagi. Oke, X sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti kita pakai yang ini. X values-nya, Y values-nya kita pakai yang ini.
Setelah itu X sama dengan 1, ininya pakai yang ini, ininya pakai yang ini. Setelah itu X sama dengan 2, X values-nya pakai yang ini. Nah, habis itu X sama dengan 3. Saya pakai yang ini pakai yang ini. Setelah itu lanjut lagi, X sama dengan 4, X nya pakai yang ini, terus Y nya pakai yang ini. Nah, kita lanjut lagi pakai yang X sama dengan 5. Nah, di sini X nya pakai yang ini sama tetap, dan Y nya pakai yang ini. Nah, ini untuk si tadi nama grafik apa? Sebentar, nama grafiknya tadi aku lupa. Value-nya itu nanti Nama grafik. kurang lebih ini. Grafik kecepatan horizontal. Kita main dulu. Chart axis. Grafik kecepatan horizontal versus Y, ini versus Y. Data 1. Zadam underscore 031 skor OCC. Untuk sementara ya. Jadi di sini udah benar. Ini ketumpuk-tumpuk guys. Udah nggak apa, ini kita tutupin sementara ya. Tutupin sementara ya. Nah, di sini access title-nya pakai yang itu X dan itu kecepatan horizontal. Kecepatan horizontal. Dan ini adalah ini apa? Ini Y. Oh, ini X. Nah, ini X. Buat ini legendnya kita taruh di samping kanan. Habis itu kita lanjut lagi, insert lagi, select data, remove dulu, kita add. Nah, di sini kita pakai series yang Y. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, untuk Y sama dengan 0 ini X values-nya yang ini. Lalu untuk Y values-nya kita pakai yang ini. Nah, ini ya. Setelah itu kita oke dulu guys. 2 1 tuh. Kita langsung aja ya, apa ya. Nah, kita add dulu di sini Y sama dengan 2.177723. Nah, di situ X values-nya adalah ini. Masih sama. Lalu Y values-nya adalah ini sesuai dengan deretnya. Oke. Setelah itu di sini Y sama dengan 4,35445. X values-nya adalah ini sama dengan yang sebelumnya. Lalu Y values-nya adalah ini, satu deret dengan itunya. Lalu lanjut lagi, Y sama dengan 6,53168. Nah, di sini X values-nya pakai ini, benar. Lalu Y values-nya pakai yang ini tetepan. Oke, udah. Ini dijadi buat yang grafik grafik kecepatan horizontal. Grafik kecepatan horizontal versus X. Data 1
sedang underscore 131 underscore ACC. Nah, udah. Di sini buat data yang kecepatan horizontal udah. Kita lanjut lagi buat kecepatan vertikal. Nah, ini juga masih sama sebenarnya, guys. Masih sama. Kita tambahin dulu. Ntar. Select data dulu satu-satu, guys. X sama dengan min 5. Sini X values-nya kita pakai ini. Ini values-nya kita pakai yang ini. Nah, habis itu oke aja. Setelah itu kita pakai min 4. X values-nya kita pakai ini. Values-nya. Aduh. Pakai ini. Kita lagi. Min 3. X values-nya pakai ini. Pakai ini. Habis itu min 2. X values-nya pakai yang ini. Lalu Y values-nya pakai yang ini. Ntar ini kita geser dulu, guys. Dia menghalangi grafikku. Ntar ini aku tonton dulu. Itu salah. Itu salah, guys. Oh iya bener. Teman-teman, grafiknya akan melengkung seperti ini. Keren kan? Anjay. Kecepatan Terus vertikal. habis itu kita lanjut ke kecepatan vertikal. Kecepatan vertikal akan ada data yang konstan. Konstan itu tidak berubah. Misalkan X sama dengan min 5 nih. Di sini yang konstan adalah X value-nya. X value-nya kalian blok dari 0 dari jarak ini. Lalu Y value-nya itu misalkan X-nya min 5 dan sama dengan 3. Ini untuk yang versus X. Oke, ini so far harusnya masih benar. Kita lihat dulu keberlanjutan dari si grafiknya. Di sini kita pakai tadi sampai berapa ya? Udah sampai min 1 guys sekarang, min 1. X values-nya masih sama. Pakai ini. Oh, salah, guys. Nah, oke. Kita lihat lagi ini yang 0. Series X values-nya adalah ini. 0 yang ini. Aduh. Oke, salah, maaf. Sini name-nya juga 1. X values-nya itu ini. Y values-nya ini 1. Oh iya bener. Akhirnya alhamdulillah. Nah, ini 2. X values-nya tetap. Dan untuk ininya tetap 2. Masukkan input data. Setelah itu juga ininya 3. Ininya sama. Ininya 3. Add lagi. Ininya 4. X values-nya itu ini. Y values-nya itu ini 4. Setelah itu ini 5. X values-nya itu ini 5. Udah. Jadi ini untuk grafik kecepatan vertikal. Grafik kecepatan vertikal versus X. Versus X. Langsung namain aja di sini. Sebenarnya ini harus pakai data 1 atau berapa. Ini aku ngejain data 1, jadi itu tambahin lagi nanti data 1. Ini OCC aja dulu sementara. Setelah itu untuk selanjutnya ini ini access title-nya sama. Kita legend-nya kita taruh di sebelah kanan. Access title-nya itu kecepatan. Kecepatan vertikal, bawahnya adalah T. Nah, setelah itu selanjutnya kita bakal bikin
eh, yang grafik satunya lagi. Nah, grafik yang Y-nya. Di sini kita select data dulu, add data. Nah, series name-nya ini bikin yang Y sama dengan 0. Terus juga ini values-nya pakai yang ini, lalu ininya pakai yang ini sesuai dengan itunya. Setelah itu pakai yang Y sama dengan 2,17. Udah 2,17 dulu sementara. Terus ininya pakai ini, X pakai yang ini. Ternyata seperti ada yang salah. Seperti ada yang salah. Ini, lalu ininya begini. Udah, habis itu 4,35. Ini buat Y ya. Nah, setelah itu X values-nya pakai yang ini. Y values-nya pakai yang ini. Nah, habis itu lanjut lagi. Y sama dengan 6,53. 6,531. Nah, habis itu X-nya pakai yang ini juga sama. Oke, ini buat si grafik yang kecepatan. Kita tambah dulu X install. Di sini kecepatan grafik kecepatan vertikal versus Y zadam ACC. Nah, di sini udah. Lanjut lagi, satu lagi kita bakal bikin ini plus salah ini select data dulu sama ini kita bakal bikin pakai yang X juga. Ini X dengan min 5. Nah, values-nya juga masih sama. Ini kita pakai ini bawah. Ini values-nya. Aduh. Udah cancel. Oke, select data dulu. X sama dengan min 5. Seriesnya ada ini. Ininya ini. Ini min 4. Series ini. Series ini. Setelah itu min 3. X-nya adalah ini. Ini. Lalu yang min 2 values adalah ini. Lalu ini min 2. Lalu ini yang ini 1. Ntar kayaknya aku ada yang grafik ada yang salah. Iya, kan besar grafik ada yang salah. Jadi di sini enggak salah. Bener. Kira aku salah. Enggak salah guys, satu guys. Ini 1. Di sini X-nya kayak ini. Min 1. Oke, lihat lagi. 0. X values ini 0. Lalu yang 1. Aduh aja. 1. X values ini. Lalu ini untuk sini. Oke, selanjutnya ini 2. X values adalah ini 2. Kita geser dulu guys, ngalangin chartku, ngalangin pandangan. Select data lagi. Nyampe 2 ya, nyampe 2. 3 seriesnya. Oke, lihat lagi 3. Oke,
bakal jadi 4. X value nya oke 4, dan letaknya ada 5. Nah ini oke 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 dah sama nih, ini chart access. Ntar masih sama guys dikasihnya, judul-judulnya masih sama. Judulnya grafik kecepatan maksimum uh, versus Y versus X. Nah ini axisnya masih sama T, ini axisnya kecepatan maksimum. Setelah itu kita satu lagi bikin grafik satu lagi, kita habis ini kelas soalnya, jadi kita menggunakan cara cepat. Select data. Oke, Y sama dengan 0. Service value ini juga sama kan gini. Ini kita begini aja. Oke, kita lihat lagi. Y sama dengan 2,17. Oke, kita di sini pakai yang ini X-nya, dan ini bakal pakai yang ini. Oke, setelah itu Y sama dengan 4,35. X-value kita pakai yang ini, kita pakai yang ini. Kita lagi satu lagi, oke, Y sama dengan 6,5. 6,5 ya, biarin. Setelah itu kita bakal pakai yang ini X nya, ini kita bakal pakai yang ini. Dah. Oke, ini untuk grafik yang terakhir, grafik yang dimana bakal dinamai dengan grafik kecepatan maksimum, grafik kecepatan maksimum versus Y. Oke, jadi sekian video dari aku. Apabila ada salah kata ataupun pengerjaan yang masih kurang sempurna ataupun masih banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat nih, misalkan X